juga gitu. ya teman kita juga nih, ada teman Ngeri kita ya. juga ada. Dia gara-gara adiknya ini suka sama K-pop. Jadi gara-gara dia kayak beli kan kecil, hal kecil ya. Beli dikit ya beli. Ternyata udah sampai berapa ratus juta, sampai nelfon-nelfon kan, kalau yang pinjol itu kan nelfonin orang terdekat, temen-temennya. Jadi kan bener-bener langsung kayak dikucilkan banget kan si yang peminjam ini, kayak apa sih yang minjem ini. Jatuhnya makanya that's why banyak yang tragedi bunuh diri. Jadi yang namanya restrukturisasi itu adalah nyeneng-nyenengin kita di awal, begitu pada saat di pelunasan Tetap itu Dipanggilin. ditagihin lagi sebenarnya. Ditagihkan dan dibuat bahwa bunga yang tertangguhkan karena istilahnya nggak dibayar saat itu. Jatuhnya double lagi dong. Ya bunga berjalan. Iya. Ya berapa lama Iya, bunga kita berjalan, dari pandemi sampai situ, berapa berjalannya ya di situ tertangguh. Jadi sama aja sebenarnya. Sama aja. Sama aja malah lebih gede. Lebih gede karena dia jatuhnya kayak bunga. Jadi kan misalnya kita telat bayar nih ya kan, ada bunga nih misalnya ya. Nah bunganya itu dibunga-bungain lagi kan. Aduh. Terus sampai akhirnya ya udahlah, kita kan minta sama siapa lagi ya selain sama Allah ya. Ya Allah kasih jalan, ya Allah kasih mudahkan. Pokoknya gimana pun caranya kita cuma udah bisa minta itu aja udah. Lo tahu apa yang terjadi? Itu makanya maha baiknya Allah tuh sama kita ya berdua ya. Kita tuh kayak masih ngelunjak aja, kalau ibaratnya kita nggak perbaikin diri pelan-pelan tuh kayak gitu, lo tuh udah kurang apa sih gitu ya, doa apa sih yang gue kasih malah gitu ya, masih aja bandel. Masih aja bandel. Kita cuma doa, ya Allah kasih kemudahan, ya Allah mudahkan kita pengen ngelunasin riba ini. Sampai akhirnya tiba-tiba baby ngebuka itu file. Dari lu bayangin dong, itu kan kita dari 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kita tuh nyicil 15 tahun, tapi 12 tahun kita selesaiin. Jadi kita mempercepat. Jadi harusnya masih tahun 2026 apa 27 awal kita kelarnya, tapi kita awalin 2024. Carilah tuh mana ya perjanjian, begitu dibuka ada adendum, begitu pandemi kita bikin adendum baru karena kita ikut restrukturisasi. Adalah tuh adendum, disitulah pasalnya ketemu. Baby tuh padahal paling jorok masalah file, gue juga paling jorok. Ketemu loh, itu dikasih jalan sama Allah. Ada salah satu pasal tulisannya gini: apabila debitur membayar sesuai dengan sesuai dengan jadwal tanpa keterlambatan, pokoknya disiplin, tidak ada one prestasi sama sekali, maka bunga bunga yang ditangguhkan akan dibebaskan secara keseluruhan. Diberikan keringanan secara keseluruhan. Hah, apa nih? Gitu kan, langsung kamu baca, benar kan? Ini salah nggak? Kita kan orang awam, kita bukan orang legal. Hukum. Kita kan ngebaca itu tuh ini kuat nggak sih? Betul. Ini kuat nggak sih? Sampai akhirnya kita diskusi dengan salah satu, ada ipar kita tuh pensiunan dari pejabat bank konvensional. Kita diskusi, ini bunyinya kuat nggak? Coba kita nggak pernah one prestasi, kita nggak pernah bayar mundur, kita nggak pernah pokoknya nggak pernah mangkir segala macam. Dan apabila sesuai dengan ini, maka pada saat pelunasan akan diberikan keringanan secara keseluruhan. Berarti gimana nih Ai? Ngomong sama kakak ipar, gimana? Iya benar Beb, berarti yang lo ditagihin berapa ratus juta itu ini harusnya hilang karena ada pasal ini. Oke, lo bikinin suratnya, karena kan kita harus surat menyurat. Nggak bisa langsung. Bisa lo ketemu, saya mau ketemu dengan kepala pimpinan, mau kita siapa, nggak bisa. Prosedurnya lo harus beremail surat menyurat. Lo email bahwa kami meminta keringanan untuk dihilangkan penalti, terus bunga yang ditangguhkan. Karena buat kami ada pasal ini ditulis pakai bahasa perbankan yang mana kakak ipar gue orang ahli, perbankan, karena kan dia bekas kacap di bank gitu kan. Jadi dia ngerti. Oke Beb, gue bikinin 2 lembar. 3 bulan gue dianggurin tanpa ada jawaban. Jadi gue tetap harus nyicil. Kan kesel dong Baby. Nunggu itu 3 bulan atau tetap 3 bulan belum dapat jawaban. Akhirnya Baby sempat ada klimaks tuh kan.
wah ini main-main nih sama gue. Karena kan kita tetap bayar riba Iya, dong 3 bulan itu. Orang kita mau ngindarin kita mau ibunya. ngindarin jadi makin lama gitu kan. Sampai akhirnya udah Bibi sempat tegas juga gitu sama mereka. Ini kalau misalnya emang ini saya pakai lawyer aja deh. Udah kita pakai bahasanya udah mulai gertakan. Kita pakai lawyer aja deh kalau misalnya caranya begini. Bentar Pak, kita gini-gini. Sampai akhirnya baru tuh karena pasal itu yang Bibi temuin akhirnya dihilangkan. Masya Allah. Masya Allah. Tapi 3 bulan tetap dibayar tuh? Udah keburu. Mau Karena nggak kan mau. itu Udah mereka proses. harus berproses. Iya. Prosesnya lama banget Tapi ya. yang kita bahagia adalah kita mencukupi budget yang disediain sama Allah itu cukup untuk bayar kekurangan tanpa harus membayar bunga yang Ya ditangguhkan. Allah, itu ya. Allah tuh selalu aja Iya. kasih jalan gitu ya. Selalu, Nggak tahu Fan. kita ya tadi kan katanya masalah file-file kontrak-kontrak gitu. Iya. Kadang kita Kok taruh di nemu? mana, kok malah nemu. Kan Dan Allah kasih bahasanya kok jalan. begitu, Betul. bahasanya kok begitu. Padahal pas waktu pertama dapat yang saat restrukturisasi Iya. itu boro-boro mau baca itu. Boro-boro sampai mereka bilangin, tar dulu Pak, kita akan bahas dulu dengan direksi ini gimana ya, karena belum ada nih Pak di mana-mana bunga zaman pandemi itu pasti akan dibayarkan nanti Pak, nggak mungkin Bapak selama nyicil. Nggak, itu saya udah jelas kok, saya temuin pasalnya itu kuat, saya yakin itu Iya kuat. benar. Mungkin 3 bulan lagi dicari tuh pasalnya apa enggak? Iya. Kok bisa keketik sih? Ajaib gitu. lari, ajaib. Ada sih lagi dicari kan itu. Ajaib kalau misalnya kita ngelihat ke belakang tuh ajaib. Ajaib ya. Bisa aja nggak ketemu tuh. Bisa nggak Bisa ketemu. aja, betul. Dan bisa memang itu kewajiban kita untuk ngebayar karena kita Iya. restrukturisasi. Tapi ternyata kok ada, oh iya, kok begitu dilihat ilustrasi Ilustrasinya. kalau lo pernah nyicil, lo kan tahu nih ada tanggal misalnya tahun sampai 15 tahun di sini pokok hutang, di sini bunga. Nah, di sini bunga yang ditangguhkan kalau restrukturisasi. Jadi ternyata semua kolom gue tuh bayar selama ini dari pandemi. Jadi bunga yang ditangguhkan ini selama gue mencicil ngikut. Tapi kenapa mereka masih nagihin? Nah, itu baru disadarin begitu kita mau lunasin. Jadi apa ya? Kejelian mata baby itu kan dianugerahin sama Allah. Itu gitu Allah loh. yang kasih juga. Allah yang kasih. Beb, lu tuh udah bayar dari pandemi sekarang yang lo cicil itu sudah di kolom-kolom itu ada angkanya, bukan 0, bukan Nggak kosong. dihilangkan Nggak gitu ya. dihilangin. Jadi bohong tuh restrukturisasi bunga ditangguhkan itu nggak dibayar. Enggak, ternyata bayar, dimasukin semuanya. Loh, berarti logikanya juga kalau misalnya lo tetap bayar, Ajaib berarti kan? lo bayar double dong. Ajaib kan? Oh. Itu keajaiban pada saat kita mau melunasi hutang riba. Iya. Masya Allah. Tapi kan lu jadi tahu nikmatnya kan Jadi dengan tahu. itu kan. Tapi gimana nih? Udah selesai nih cicilan. Ini kan kalau Kayak rumah tuh ada kan beban yang lepas satu-satu. kayak gitu. beban sama kayak kita ya zaman dulu ya. Ya Durian kita juga ya, durian. sempat juga. Gara-gara tau nggak hal sepele banget. Gue ketemu rumah. Gue pengen banget rumah itu dan kepengennya tuh kayak kebelet pengen sekarang. Terus kata laki gue, duitnya sih ada, cuma kan masa kita duitnya habis buat itu doang gitu kan. Kayak gitu. Gue gak tau kok kenapa ya gue kayak pengen banget. Udah Jodoh tuh ya. Jodoh Klik tuh ya, gitu klik ya. aja gitu kan. Oke, bayar by cicilan juga. Tapi itu dia kan kita juga proses belajar juga. Saat itu Mas Ari juga lagi belajar. Alhamdulillah udah kita tutup. Dikasih kemudahan aja pada saat itu boro-boro mau beli full gitu ya. Itu- Gak bisa. Itu mirip-mirip sih Mas. Pasti setiap orang yang lagi pas nemuin mengenai kajian itu gitu ya, ibaratnya pasti lagi dalam proses yang sama sih Iya. menurut gua. Kita juga begitu deh, ketika lagi mau, ya lu tahu kan waktu gua mulai bagaimana dia kita lagi nggak ada hampir nggak ada pekerjaan, jadi Iya. nggak punya pemasukan. Dan Tapi kita kita masih kan- punya ini gitu, tanggungan ini gitu. Iya, Ya kita iya, lagi punya benar. segitu-segitu doang. Dilema Dilema, memang. benar. Gitu. Ujiannya di situ kan. Kalau masih ada tabungannya nih. Loh, Iya. kalau kita emang tinggal ini tapi gimana nih? Udah habis bayarin dulu aja, tapi ada aja kok bisa. Ada aja bener-bener. Bener, ada aja. Itu orang kan mikir ya, entertainment itu kerja duitnya banyak banget. Ya alhamdulillah mungkin kita beda karena kita bayarnya mungkin per episode atau per apa gitu ya. Tapi kan kita nggak Tapi pasti. lifestyle-nya juga gede. Nggak, kita nggak maksudnya nggak pasti gitu loh, nggak Iya. pasti. Misalnya kecuali kalau misalnya kita program 1 tahun dan program 1 tahun itu pun kan juga misalnya kayak kita host ya, Iya. bisa aja diganti sama orang Iya. dan sepihak banget Benar, gitu. Jadi benar. orang berpikir Kak,
udah pasti enak banget. Belum tentu juga. Kita harus sering-sering nyari kerja kan, misalnya kontrak 12 episode nih. Mau nggak mau kita kalau nggak perform kita harus nyari kerja lagi kan gitu. Kalau orang bawa kerja misalnya bawa map ke perusahaan, sama aja kita mesti harus nyari kerja terus kan sebenarnya. Sebenarnya gitu. Tapi itulah di situ emang diuji apa namanya. Ini Allah yang ngasih rezeki atau bukan nih? Kan kita hampir gimana ya kalau nggak ini kita nanti nggak punya tabungan lagi. Itu begitu kan gitu kan? Iya. Nah, aku ke Bekasi kan waktu ke Bekasi. Udahlah, coba aja. Ntar siapa tahu ada lebih-lebihan lagi untuk sehari-hari. Tapi alhamdulillah akhirnya ya dilengkapin aja kok gitu. Emang. Terus gimana Bu Maiska? Terlepas dari KPR yang harusnya masih tahun 2027 kelar, alhamdulillah kasih kemudahan sama Allah. Iya pasti seneng lah, lega, tersenyum lebar ya. Tersenyum lebar ya, bahagia lah pastinya. Yang paling nggak bisa kebeli itu sebenarnya adalah lebih ke tenang ya. Iya sih. Nggak ada ganjelan di hati lagi kayak, aduh kemarin tuh gak enak banget. Gue ngerasanya hidup tuh kayak apa ya, gak enak gitu loh. Mau ngejalanin hari-hari tuh kayak ganjel aja. Aduh kapan nih, kok belum ditelepon, sayang kamu email coba cek lagi deh, udah jawab belum sih, kerungsing gitu loh. Tapi begitu udah ini tuh kayak pecah telur gitu. Aduh satu-satu kelar, alhamdulillah ya Allah gitu. Jadi yang paling nggak bisa dibeli adalah pertama adalah ketenangan batin gitu ya. Jadi yang di sini yang pengen gue share tuh sebenarnya adalah sama sekali nggak kepengen nunjukin ke orang-orang bahwa gue ini lebih hebat dari yang lain, lebih hebat dari kalian, nggak lebih hebat dari orang-orang yang luar sana, mungkin jauh yang lebih duluan kali ya dari gue yang udah meninggalkan riba. Dari awal juga mungkin nggak sombong ya, nggak posting, nggak bilang-bilang, nggak ngomong-ngomong gitu ya, banyak. Cuma gue ngerasa kayak apa ya, mungkin nggak semua orang punya jiwa besar untuk mengakui lo punya cicilan. Itu yang pertama. Karena orang-orang sekarang tuh di sosial media banyak di gue ngelihat kasihan aja kayak angkatannya Syabila, kita bilang Gen Z ya. Mereka itu kayak punya beban yang berat di pundak mereka ketika orang-orang di sekelilingnya mereka itu beradu kepemilikan. Si A udah punya rumah umur 26, si B udah punya mobil sport car misalnya, atau si C segala macam, dengan kesuksesannya mereka gitu ya. Dengan instantly mereka bisa memiliki segalanya, sampai akhirnya jadi pressure buat anak-anak ini yang mereka jadi nggak realistis dan nggak logis lagi. Ini yang menurut gue harus ada penyeimbang di sosial media. Mereka harus melihat realita A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Realita ini nggak cuma orang yang instantly rich loh, nggak semua orang crazy rich loh. Ada juga loh orang-orang yang survive. Ada juga orang-orang yang berjuang gitu ya, struggling. Ada orang yang di bawah mungkin, ada orang, kasih deh pilihan orang-orang ini untuk ngelihat sebagai penyeimbang, referensi hidup. Karena mereka itu kan nontonnya sosmed kan. Betul. Jadi mereka nggak tahu nih proses hidup yang mereka harus sebenarnya seperti apa realita gitu hidupnya, bener. Jadi menurut gue penting mereka untuk bikin pilihan bahwa oke, lo punya cita-cita, lo set goal, go ahead, nggak ada masalah. Anak-anak muda ini perlu punya tujuan yang jelas untuk hidupnya. Semuanya ada konsekuensi. Ketika misalnya lo pengen punya rumah buru-buru, berarti lo mau nyicil. Oke, lo mau nyicil, ada juga pilihannya. Lo mau nyicil dengan cara apa? Mau sesuai dengan syariat, atau lo mau bodo amat deh pokoknya gitu, atau lo mau apa segala macam. Jadi yang pengen gue share lewat postingan ini adalah supaya anak-anak muda ini lebih melek bahwa setiap goal, setiap tujuan dalam hidup kita ada konsekuensi, ada pilihan, dan nggak apa-apa lo ketinggalan sama orang. Lo nggak punya rumah 5, lo nggak punya tanah 10, lo nggak punya mobil supercar, nggak apa-apa lo. Kalau konsekuensinya lo tahu, gue pengen pelan-pelan tapi gue selamat. Atau gue pengen buru-buru karena gue nggak tahu nih usia produktif gue sampai kapan. Nggak apa-apa, jadi
mereka tahu, yang penting tahu dulu gitu loh tujuannya apa, bikin prioritasnya apa gitu. Jadi lebih ke situ supaya ya jangan sampai mereka menghalalkan segala cara aja sih. Iya, betul. Akhirnya membabi buta memiliki sesuatu yang angan-angan, ngelihat di sosmed kayaknya semua orang berlomba-lomba untuk ngasih tahu. Oh iya, gue juga harus nih, gue harus kayak mereka. Iya, betul. Oke, ada pinjol, bodo amat gue telepon. Dan sekarang semakin banyak pula. Kan ngeri ya, banyak yang bunuh diri, banyak yang terjebak riba yang akhirnya mereka juga jadi masalahnya kan. Misalnya kita punya masalah nih sama suami sama anak, kita nggak sadar ternyata ada aliran-aliran yang nggak halal yang masih kita piara di rumah gitu loh. Jadi udah umur segini kan ujung-ujungnya kan sih apalagi lihat teman-teman pada sakit, pada dipanggil, kita malah apa ya yang masih nyangkut apa nih gitu kan, masih ada pikiran. Kadang kita aja misalnya ada masalah nih, masalah kita ataupun masalah sama anak-anak, pas kita langsung mikir kita ada ngelakuin apa ya, kita ada ngasih makan apa ya mereka ya, kayak gitu. Mungkin ada yang pendapatannya kita udah tua ya. Kita udah tua ya. Tapi butuh kali orang-orang tua ini ya. Kalau nggak ada orang-orang tua ini terus gimana nanti? Tapi enaknya kita tuh melalui berbagai tipe generasi sebenarnya ya kan, ada proses perpindahan gaya hidup atau itu kita juga ngerasain semua ya. Kita juga pernah ngerasain yang gue bisa, gue lagi masa-masa produktifnya. Tapi kan saat itulah. Kalau sekarang barometernya ini kan anak sekarang ya, termasuk bukan anak sekarang tuh termasuk yang tua dan yang muda, termasuk kita gitu. Maksudnya dunia yang ada sekarang kalau menurut gua bisa aja salah nih, tapi maksudnya kita tuh terlalu berpatokan sama sosial media kalau gua bilang. Karena kita kadang-kadang naruh target kita di orang lain. Benar. Jadi kita FOMO gitu. Jadi bagaimana ngejar ke posisi itu padahal kita belum sanggup. Iya. Waktu itu pernah ada kajian Ustadz yang kita jelek juga gitu. Kita tuh membeli sesuatu dengan uang yang gak kita punya gitu ya, membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh gitu, pakai uang yang gak kita punya untuk bagian orang yang gak kita kenal. Bener gak? Ya kan cuma ngebuat followers cuma gitu ya. biar dapat impression doang, dapat apresiasi atau dapat apa ya ngerti. Jadi standar cukupnya tuh tergantung pendapat orang kan. Nah, gua mulai itu kepikiran juga. Iya juga ya. Kayaknya kalau kita sebenarnya nggak, kayak lu bener juga ngomong. Sebenarnya nggak apa-apa juga lu kalau kita nggak gitu kan. Iya. Tapi emang harus ada penyeimbang tadi. Penyeimbang aja sih. Tapi sorry ya, jangan sampai orang-orang luar sana juga ngerasa kayak lo sirik aja, lo nggak mampu gitu. Maksudnya nggak apa-apa. Emang nggak mampu kok kita. Emang iya sih. Cuma maksud gue untuk orang-orang yang memang dia menunjukkan keberhasilan, kesuksesannya dengan memperlihatkan apa yang dia punya, itu kan menjadi hak masing-masing. Itu juga hak yang masing-masing. Nah, gue di sini sebagai penyeimbang, gitu loh. Jadi ada yang begitu nggak apa-apa, ada yang kayak gue juga nggak apa-apa juga. Kita juga gitu. nggak juga maksudnya sirik sama mereka jadi. Dan jadi ngejudge atau ngasih tahu mereka bahwa nggak apa-apa. Harus ada juga orang yang punya motivasi bahwa wow gila ya dia punya jet pribadi, waduh gila berarti gue ada nih. Nggak apa-apa mereka untuk halu-halu, tapi gue penyeimbang nih. Hello, lo balik ke kapasitas, lo balik ke eling, jangan sampai lo menabrak semua aturan-aturan dan akhirnya lo jadi terjebak pinjol, terjebak apa sesuatu yang gitu loh. Jadi buat gue, ya gue sebagai penyeimbang aja bahwa ada loh manusia yang umur 45 tahun akhirnya baru lunas, nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa deh, nggak usah kecil hati gitu. Iya betul, karena memang setuju sih. Sekarang itu kan memang kemudahan-kemudahan pinjaman online ini kan semakin banyak ya. Memang mudah banget. Kayak ini terjadi ketika ada orang di rumah gue, si mbak di rumah lah gitu ya, ada ini tiba-tiba dia bilang, Bu saya jangan transfer situ lagi gitu. Kenapa? Ya saya kena pinjaman. Emang kamu pinjam berapa? Gitu kan? Iya Bu, gara-gara cuma e-commerce kan ada tuh yang bayar nanti. Gitu kan. Ya emang berapa awalnya? Saya cuma 1,5 juta. Emang sekarang berapa jadi 7,5 juta? Ini masih mending, ada yang awalnya dari 3,5 juta sekarang udah sampai 80 juta. Ada juga gitu yang teman kita juga nih, ada teman kita juga ada. Dia gara-gara adiknya ini suka sama K-pop.
Jadi gara-gara dia kayak beli kan kecil, hal kecil ya. Beli dikit ya beli. Ternyata udah sampai berapa ratus juta, sampai nelfon-nelfon kan kalau yang pinjol itu kan nelfonin orang terdekat, temen-temennya. Jadi kan bener-bener langsung kayak dikucilkan banget kan si yang peminjam ini, kayak apa sih yang minjem ini. Jatuhnya makanya that's why banyak yang tragedi bunuh diri, yang apa segala macam. Karena dia udah ngerasa jadi dihakimin secara sosial gitu kan. Nah ini makanya kita juga harus pemahaman sih, gue setuju. Karena memang beda sama kita zaman dulu kali ya. Kalau dulu kan referensi kita orang-orang di sekitar kita aja. Referensi kita orang-orang yang kerja sama kita siapa, paling ya orang-orang itu yang jadi mungkin jadi entah motivasi kita, entah jadi target kita, entah jadi apa. Jadi kayak aduh gue pengen deh jadi kayak ini orang gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa naker karena kita sama-sama kerja bareng, tahu kita berapa. Nah kalau ini kan referensinya begitu luas ya, yang kita nggak tahu entah berantah, entah di luar negeri tiba-tiba dia yang bawa apa segala macem, kita nggak tahu dia itu pinjaman juga atau enggak mobil-mobil dia, tapi kan orang udah amazed duluan. Nah jadi emang butuh banget sih memang postingan-postingan yang kayak nyadarin diri aja gitu. Sebenarnya sih lebih untuk ke diri sendiri juga sih. Kadang-kadang gue kalau bikin postingan tuh sebenarnya lebih banyak 80%-nya lebih ke gue pribadi sama gitu ya. Lebih kayak makanya gue selalu bilang gitu, kayak bikin konten-konten hal remeh kayak Tania Ustatius Gamani itu sebenarnya buat belajar anak gue juga, buat gue juga, buat baby juga gitu loh. Supaya apa ya caranya namanya manusia tuh naik turun ya kan, yang ngingetin ya supaya gue begitu buka feeds gue, oh iya ya ternyata gue pernah bilang siapa tahu ada yang nggak sengaja feed lo dapat ilmu kan gitu. Atau mungkin manfaatnya lebih banyak. Dan alhamdulillahnya repostingan kemarin gue kagetnya itu banyak orang yang ngambil dari caption gue terus dibikin video pendek untuk Reels, untuk TikTok. Terus mereka tuh kata-katanya yang bikin gue pengen nangis tuh kayak ketika temen gue baru beli mobil terus gue ingat kata-kata Meisya Siregar, terus dikutip lah salah satu captionnya gue gitu, bahwa hiduplah sesuai dengan prioritas. Terus jangan rungsing atau kebakaran jenggot ngeliat pencapaian orang sebagainya. Itu halal terus dibikin video pakai lagu sedih. Terus gue repost pakai lagu baby gitu ya. Ember bunga terakhir itu kan, bunga riba terakhir. Itu jadi banyak banget yang ngetek-ngetekin gue sampai Masya Allah ya, mudah-mudahan deh jadi amal jariah gue kan tabungan. Ya tabungan itu kan juga penting ya. Gak semua yang begini semua. Tabungan itu malah lebih penting. Tapi memang kalau misalnya orang kadang-kadang gini, dari satu postingan kadang-kadang memang ada dua sudut pandang, ya kan. Pasti. Misalnya gini, orang lagi posting sesuatu yang luxury, ada di sisi lain orang yang lihat ini semangat. Gue bisa nih mencapai ini gitu kan. Point of view-nya ke situ. Positif dapat. Bagaimana caranya begitu ya? Apa yang bisa gue pinjam kemana? Ada kayak gitu kan. Sama juga kayak posting misalnya lagi posting ilmu gitu atau mengingetin orang gitu ya. Ada yang bilang so suci lu gitu kan. So alim lu. Padahal mereka nggak tahu, padahal kita lagi berobat jalan kan itu sebenarnya. Padahal lagi berobat jalan. Gue demen tuh berobat jalan. Gue senang tuh istilahnya. Karena berobat jalan gue nggak mau sendirian gitu berobat. Exactly. Gue demen tuh. Iya, analoginya seperti itu. Gitu. Tapi memang kadang-kadang ada juga hasadnya ada juga pasti. Dan itu yang lumrah terjadi sih di sosmed sih. Gak bisa kita kontrol. Gak bisa kita kontrol hasad-hasadnya orang ya. Maksudnya ya nggak apa-apa lah. Maksudnya dan baby pun bilang sayang pasti ada yang nggak suka karena gini loh teman-teman atau orang lain mungkin di sana juga mereka punya point of view yang beda. Maksudnya mereka memang mampu kok nyicil gitu loh. Terus mungkin dengan postingan ini jadi tersinggung. Waduh, gue belum ada, misalnya satu, mereka belum punya dananya untuk ngelunasin. Pengen ada keinginan, tapi dananya belum ada. Terus dengan kamu posting, mungkin hatinya jadi terusik. Itu yang pertama. Detail juga baby ya. Kayak gitu-gitu detail. Itu didiskusiin. Makanya dia nggak mau collaborate. Kedua, ada lagi dia ngejaga perasaan orang gitu. Ngerti nggak sih? Nanti yang kedua, kamu posting begini terus tiba-tiba ada orang, enggak, gue beda, gue mendapatnya sama lo. Kalau buat gue ya nggak apa-apa selama ini. Ada juga yang kayak begitu. Jadi disagree sama kita. Kalau buat gue kan simpel aja, loh ini postingan aku, feeds aku, dan ada yang orang sesuai relate, prinsipnya sama, silakan diambil. Prinsip berbeda kan aku bilang, beda prinsip, silakan diambil, sesuaikan dengan prinsip masing-masing. Buat aku, oh ya udah, tapi kamu mesti siap. Banyak nih orang yang akan ngelihat kayak terusik hatinya. Oh ya udah kamu aja, aku enggak gitu. Jadi
sensitif kan, masalah uang ini sensitif karena dapur setiap rumah tangga itu beda-beda. Tapi gimana tanggapan anak-anak? Alhamdulillah kalau Syabila tuh karena dia udah gede ya, udah 18 tahun, dia tuh kayak wow bunda keren banget, masya Allah, wow keren banget. Sebetulnya jadi ekonom ntar dia kan? Enggak sih, tapi dia ngambil branding sih. Cuma dia kalau Luisa kan dia belum paham, jadi kayak bunda temen aku cuma bilang katanya bunda viral gitu. Oh gitu. Luisa cuma gitu doang. Louis paham gak kenapa bunda viral tuh gara-gara apa? I don't know. Bunda ini pegang apa? Gitu. Dia nggak tahu surat sertifikat itu apa. Ini sertifikat Louis. Sertifikat tuh apa? Rumah kita Bunda sama Papa udah nggak nyicil. Jadi ini surat berharganya tuh ini. Wow, amazing. Udah habis itu lupa. Buat dia nggak? Kadang ada yang buat kita kayaknya suatu effort besar. Kan buat dia di sudut pandang orang biasa aja kan gitu. Tapi kalau Syabila lebih appreciate. Wow, Bunda Papa keren. Wow, keren banget. Iya Kak, makanya nanti kamu kalau kawin, biasalah ya pesan-pesan sponsor ya kan. Bunda sama Papa dulu juga waktu kawin kan masih nyicil, belum punya rumah, jadi nggak apa-apa Kak, yang penting kamu berdua punya ini. Anak gadis lagi, anak gadis. Tapi itu nunjukin juga bahwa pandangan orang tuh bisa beda-beda gitu. Misalnya kita pasti begini, ada yang sepakat, ada yang enggak, itu hal yang biasa gitu. Coba yang jadi gue penasaran waktu lu keluar hasil hitungan dulu tuh, yang ternyata di luar dari dugaan lo gitu. Gue penasaran responnya Baby ketika lihat itu begini nggak? Pas dibuka, begitu sedih cara gitu. Terlalu sadis ya. Terlalu sadis. Dari tadi nih kayaknya dia udah pengen ngomongin. Dari tadi kita cewek-cewek ngomong mulu. Ini kayak kapan nih gue bisa keluar? Udah sadis banget. Itu kalau bisa ada soundtracknya sadis. Terlalu sadis ya kan begitu, semua selalu relate sama lagu. Jangan-jangan semua itu ada lagunya itu ntar gitu kan. Semua bisa ya. Nah kalau sekarang ibaratnya kan sebuah proses yang rasanya impactnya udah mulai terasa secara pribadi gitu. Maksudnya kalau dari di keluarga ada nggak? Gitu apa anak-anak? Ada sih kayak misal kalau keluarga sih ya alhamdulillah ya kita lebih banyak bersyukur ya, karena kan yang pengen kita tanemin ke anak-anak tuh lebih kayak jadi orang yang punya banyak syukur tuh nggak gampang loh gitu kan. Kadang-kadang kita suka ngelewatin hal-hal yang kecil. Terus sementara kita dikasih masalah kita selesai ini sebenarnya syukurnya tuh harus banyak banget gitu loh, karena banyak banget di luar sana orang yang jadi pejuang KPR gitu kan. Bener. Jadi ini berkah gitu loh, jadi lebih banyak nanamin anak-anak untuk lebih banyak syukur loh, karena apalagi kalau kita ngelihat berita Palestina tiap hari nongol gitu kan, mereka syukurnya aja lebih ngalah-ngalahin kita, kan rumahnya udah hancur. Kalau ngelihat before rumahnya dulu dia zaman kaya di Gaza gitu kan kayak apa, terus tiba-tiba sekarang hancur lebur, tapi mereka masih bilang alhamdulillah ya rabbil alamin, ya kan, masih dikasih gitu kan. Iya kita nih apa betul. kan. Jadi yang kayak gitu-gitulah, lebih ke pelajaran-pelajaran hidup kayak gitu. Terus kayak ke ipar misalnya, Beb, waduh gawat nih Allah, udah maksudnya udah melangkah kecil lah, udah ngelangkah. Gue baru mau ambil rumah nih, gue jadi mikir jadi parno kan, ipar. Terus akhirnya ya kita bilang, ya nggak usah jadi ngehalangin mimpi lo juga untuk punya rumah gitu kan. Iya pilihannya lo mau nabung dulu, lo percaya Allah pasti akan kasih lo sesuai dengan rumah, sesuai dengan apa yang lo punya. Misalnya lo punya duit 1 juta, ya lo belilah rumah 1 juta. Atau lo mau cicil, ya sekarang kan ada pilihannya, ada syariah gitu. Gak apa-apa lagi lo gak usah jadi sungkan sama gue, ada apa lo, gue juga masih proses gitu. Jadi keluarga yang di luar dari circle utama kita tuh jadi ngerasa kayak jadi ikut belajar juga kayak jadi gimana ya gue Beb, gue baru pengen punya rumah nih, jangan nanya sama gue lo gitu. Balikin lagi ke prinsip kalian gitu loh. Jadi kalau emang pengen punya rumah gitu, nyicil syariah langsung aja ke Rumah Halal Indonesia. Oke. Jadi jualan. Iklan ya. Jualan. Tapi emang ini juga ya, ada beberapa teman kita juga ya yang pengen punya rumah, terus jadinya dimudahkan juga. Karena sebenarnya gini, itu dia balik lagi pertama prinsip dulu gitu ya. Mau prinsipnya mau gimana dulu gitu. Mau prinsip kita ya udah ngikutin sesuai syariat deh, atau emang yang penting dapat dengan berbagai cara, itu kan ya udah beda prinsip ya. Intinya ngikutin. Tapi kayak teman kita itu akhirnya
dia mencoba untuk cari, ternyata kan ada pilihan, ada option, ada opsi gitu kan, ada pilihan untuk syariah. Ya kalau misalnya emang sesuai, misalnya kemampuan masih belum gimana banget, tapi ternyata dimudahkan dengan syariah ini, dengan ya kenapa enggak coba juga gitu ya, karena itu juga masih akadnya lebih enak biasa syariah aman kan? Akadnya. Iya benar. Akadnya lebih enak. Dan Ustadz gue tuh pernah waktu itu kita sempat nanya kan, Tat gimana sih apa namanya masalah hutang piutang atau pinjam meminjam gitu kan, seberapa urgensinya kah kita tuh bisa memudahkan atau ngegampangin yang namanya utang piutang atau pinjam meminjam. Sebenarnya ya pinjam meminjam atau utang piutang itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang disukain oleh Allah, tapi dibolehkan gitu ya, dan dihalalkan gitu ya, selama akadnya sesuai dengan syariah. Jadi kalau misalnya ada nih orang dia mau mencari nafkah, let's say dia mau jadi ojek online lah, tapi dia nggak punya motor. Gue kalau nunggu nabung, gue nggak bisa cari nafkah. Sementara keahlian gue cuma bisa nyetir. Nah, itu menjadi sesuatu yang justru diperkuat gitu loh. Nggak apa-apa lo pinjam aja dengan cara syariah ya. Lo pinjam dengan nyicil syariah, tapi untuk lo mencari nafkah untuk keluarga. Itu sangat gak apa-apa. Tapi ketika orang oke, gue pengen beli tas nih, gak apa-apa deh 0%, itu akan menjadi sesuatu yang dibenci sama Allah, karena gak apa urgensinya. Betul. Nah jadi di situ gue melihat bahwa Masya Allah ya, Islam itu Masya Allah indah banget ya, memudahkan, sangat berpihak dengan orang-orang yang memang mereka urgensi untuk minjam gak apa-apa gitu loh. Jadi jangan juga kita merendahkan orang yang masih mencicil gitu loh. Betul. Jangan. Betul. Nah cuma kalau menurut lo nih, edukasi mengenai riba ini sendiri, terkadang gini, orang-orang yang bilang nih misalnya kayak aduh gue mencoba untuk menjauhi riba, pasti langsung dibilang kayak sok suci banget sih lo, lo dia baru belajar, atau hijrah banget nih, udah menjauhi riba. Padahal masalah hijrah atau enggak hijrah itu kan udah ada di Al-Quran kita gitu kan, bahwa memang ada ayatnya mengenai riba. Sebenarnya nggak perlu lo jadi berubah yang seperti apa dengan berubah sampai muncrat nih. Sini maksudnya riba itu bukan jadi kayak patokan lo udah hijrah apa segala macam. Padahal sebenarnya edukasi berarti kan. Nah ini kan menurut lo gimana nih dari edukasi yang ada di apalagi di Indonesia lah ya, mengenai riba ini sendiri? Apakah sebenarnya masyarakat kita tuh paham gak sih soal riba itu? Orang justru kita mulai belajar segini. Sebelum kita belajar kita ternyata belum tahu apa-apa kan? Iya itu dia. Kita mulai proses ini pas kita mulai ngaji baru ngerasa ternyata ini nggak boleh gitu kan? Iya, baru tahu. Ternyata ilmu kita masih cetek banget. Sampai sekarang kita belajar nggak habis-habis ya. Maksudnya ada lagi yang belum kita tahu gitu. Nggak cukup satu kajian sih, karena kitabnya tentang riba itu kan meluas banget ya. Iya benar. Jadi kalau gue prinsipnya gini sih, Ri, pelan-pelan tapi progres. Ustadz gue tuh selalu bilang, Mbak pelan aja jalannya, nggak usah sprint, nggak usah maraton, tapi pelan-pelan, tapi harus ada progres ya Mbak, gitu loh. Tiap hari ada progres. Misalnya riba kita baru tahunnya segini, oh ya udah yang tahu dulu. Nanti besok belajar lagi nih yang lain. Belum lagi ngebahas proteksi ternyata ada nilai riba ya. Iya beda lagi. Ternyata ini ada ini. Wah banyak ya. Nah kita nih masih fakir. Nah yang tahu-tahu aja dulu, riba kecil aja dulu Mbak minimal. Riba besarnya dulu minimal, riba kecil aja ternyata udah sama kayak mensetubuhi ibu kandung lah. Itu kan ya Allah. Oke. Berarti yang kena cuma laki-laki dong. Kan menjatuhi ibu kandung. Seperti ya kan kayak gitu kan. Iya, berarti kan itu yang paling ringan ya. Riba yang paling ringan. Berarti kan ya udah. Jadi prinsipnya ya udah gue dengerin apa kata Ustadz gue yang ngomong bilang, Mbak pelan-pelan, yang penting ada progres. Nah itu dia. Nah kalau misalnya lo tadi pertanyaan itu, kayaknya mendingan nanti Ustadznya aja yang jawab ya. Bener. Karena itu lebih kompeten beliau. Betul. Emang jadi gini. Karena jadi kadang bikin ini itu adalah emang kan semua pasti ada pro dan kontra, tapi yang kadang kasihannya itu adalah langsung kayak ngejudge gitu. Sok suci banget, udah hijrah banget, udah ini banget. Padahal lu hijrah nggak hijrah emang udah ada di situ, udah ada, udah tinggal kita aja mau belajar, mau tahu apa enggak. Iya. Gitu. Mau menutup mata atau emang kita harus terima kenyataan. Ya terkadang pas kita pakai hijab,
mikirnya kayak emang harus banget pakai hijab. Yang penting kan gue begini. Tapi kan ternyata udah ada hukumnya gitu. Mau gimana? Masa kita mau hindar? Nah itu ya makanya kemarin gue tuh mau transaksi pasti namanya Mustad. Walaupun takutnya salah nggak selalu nanya gitu. Walaupun transaksi sepele ya kayak misalnya just tip, tapi just tipnya begini caranya, teteh nggak boleh. Itu sering juga begitu, banyak banget. Banyak yang belum tahu. Bagaimana kalau kita undang guru kita? Ini beliau doktornya di ekonomi syariah. Wah, mantap.